Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmadiani dari semester 3A akan mereview kembali mengenai materi hukum pidana lanjutan pertemuan 3 dan juga pertemuan keempat, yaitu mengenai bab 2 tentang penyertaan atau dalneming yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Hindunurini SHMH, juga dosen pendampingnya Bapak Dr. Emrandi Aridayardi SHMH. Nah, dalneming atau penyertaan ini di dalam istilah Belanda disebut juga ikut campur dalam suatu perbuatan tindak pidana. Secara umum diatur di dalam buku 1 bab 5 yaitu pasal 55 sampai pasal 62 KUHP, dan secara khusus tersebar di buku 2 dan juga buku 3 yaitu berlaku untuk kejahatan dan juga pelanggaran. Pengertian dari dalneming atau penyertaan ini adalah suatu tindak pidana yang terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana tersebut. Ada 5 bentuk dari penyertaan atau dalneming ini. Yang pertama yaitu mereka yang melakukan, yang kedua mereka yang menyuruh melakukan, yang ketiga mereka yang turut serta melakukan, yang keempat mereka yang membujuk atau menggerakkan, dan yang kelima adalah mereka yang membantu melakukan. Golongan penyertaan atau penggolongan dalneming yaitu yang pertama ada golongan pelaku, yaitu ada pasal 55 ayat 1 sub ke 1 yaitu untuk bentuk dalneming ke 1 sampai ke 3. Dan untuk pasal 55 ayat 1 sub kedua itu adalah bentuk dalneming yang keempat. Untuk yang kedua, untuk golongan kedua yaitu ada golongan pembantu, yaitu bentuk dari dalneming yang kelima, yaitu diatur dalam pasal 56 sampai 57 KUHP. Nanti kita bakal masuk ke bentuk pertama dalneming. Yang pertama yaitu adalah mereka yang melakukan. Nah, ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga dikategorikan sebagai pelaku jamak. Ada 2 pandangan mengenai penyertaan yang golongan pertama ini, yaitu yang pertama pandangan yang luas, yaitu pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik sama dengan yang diatur dalam pasal 55 KUHP. Yang kedua yaitu pandangan yang dalam arti sempit, yaitu pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik. Tuh. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi pembuatan undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang jadi pelaku, sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktiknya. Yang kedua yaitu mereka yang menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian, yang menyuruh melakukan ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama yaitu ada dua pihak yaitu pelaku langsung atau manus ministra. Yang kedua yaitu ada pelaku tidak langsung atau manus domina. Yang kedua yaitu ciri yang kedua yaitu dalam downplagen terdapat unsur-unsur. Yang pertama, alat yang dipakai adalah manusia, alat yang dipakai harus berbuat aktif, alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban. Penyebab tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku material yang didasarkan pada pertama, tidak sempurnanya pertumbuhan jiwanya, adanya keadaan yang memaksa, ada perintah jabatan yang tidak sah, adanya kekeliruan atau pemalsuan, dan yang kelima, tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti disyaratkan dalam undang-undang. Bentuk yang ketiga yaitu turut serta melakukan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi mengenai siapa yang turut serta melakukan ini. Nah, tetapi ada juga yang memberikan definisi bahwa yang turut serta melakukan ini adalah mereka yang memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Nah, syarat-syarat dari turut serta melakukan ini biasanya yang pertama ada kerjasama terlebih dahulu secara sadar gitu. Kerjasama di sini harus ditujukan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan. Dan yang kedua, ada kerjasama secara fisik, yaitu kerjasama di sini merupakan suatu delik yang ditujukan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan dan perbuatan tersebut diatur di dalam undang-undang. Bentuk yang keempat yaitu adalah mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara penganjur dengan menyuruh melakukan ini sebenarnya hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau aktor materialis. Nah, perbedaannya terletak pada
dalam penganjuran, sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. Yang kedua, dalam pembujukan, orang yang membujuk disebut aktor intelektualis, dan yang dibujuk atau digerakkan itu adalah aktor materialis. Yang ketiga, pelaku material atau aktor materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Dalam menyuruh melakukan atau downplegen, sarana untuk menggerakkan itu tidak ditentukan atau tidak terbatas atau tidak limitatif. Nah, dalam menyuruh melakukan, orang yang menyuruhnya itu disebut dengan manus domina, sedangkan orang yang disuruh adalah manus ministra. Ketiga, pembuat material atau manus ministra tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai kehendak. Bentuk yang kelima, yang terakhir, yaitu adalah mereka yang membantu melakukan. Bentuk yang kelima, yaitu adalah bentuk yang terakhir, yaitu adalah mereka yang membantu melakukan. Diatur dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada dua bentuk. Yang pertama, pada saat kejahatan dilakukan. Dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif dalam undang-undang. Yang kedua, sebelum kejahatan dilakukan. Dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif, yaitu berupa memberi kesempatan atau sarana atau keterangan. Pertanggungjawaban pembantu dalam pertanggungjawaban pembantu di sini KUHP mengatur pidananya itu untuk pembantuan adalah lebih ringan daripada pelaku, yaitu terdapat dalam pasal 57 ayat 1 dan ayat 2, yaitu maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Apabila kejahatan diancam pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidananya adalah 15 tahun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.